Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kembali dalam perenungan Road to Pentecost hari yang ke-47. Kita bersyukur saudara karena berapa hari lagi kita akan memperingati hari Pentakosta. Nah, itu sebabnya saudara mari kita bersama-sama merenungkan Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi karena waktu saudara-saudara saya tidak akan membaca seluruhnya, saya akan membacakan beberapa ayat-ayat yang kita akan perhatikan. Saudara, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Kisah Rasul pasal 2 demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara barangkali pernah mendengar kisah tentang seekor gajah yang begitu besar, yang begitu kokoh. Saudara melihatnya di sirkus yang diikat dengan rantai yang sangat kecil, tetapi gajah itu tidak melepaskan diri. Karena apa saudara? Karena dari kecil gajah itu diikat, jadi berusaha untuk lepas tapi tidak bisa. Sehingga sudah tercipta di dalam pikiran dia bahwa dia tidak mungkin bisa lepas. Walaupun kondisi sudah berubah. Walaupun dia sudah besar, dia sudah kuat, dia tidak bisa melepaskan diri lagi. Seakan-akan. Walaupun saudara dia mampu untuk hal itu. Nah saudara-saudara demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali saudara-saudara dalam terbelenggu dengan berbagai saudara, pemikiran-pemikiran, kadang kita berpikir bahwa kita tidak sanggup meneruskan perjalanan hidup ini. Apalagi di tengah-tengah pandemik ini kita merasa kita tidak mampu. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kita seakan-akan seperti saudara-saudara orang Israel yang berpikir tidak mungkin menghadapi Goliat. Yang begitu besar giant di depan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan memberikan kekuatan. Daud melihat melampaui itu semua. Dia tahu ada Tuhan yang menyertai memberikan kekuatan. Justru dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna. Saudara, pada hari ini kita belajar tentang Pentakosta, saudara. Nah saudara-saudara, kalau kita perhatikan Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Tapi ketika kita baca Kisah Rasul pasal 2, yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Saudara, Pentakosta di sini pada waktu itu bukan berbicara hari turunnya Roh Kudus. Tapi di dalam pemahaman mereka, dalam perjanjian lama, arti Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Apa artinya? Yaitu hari ke-50 setelah Paskah, setelah peristiwa mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dan itu juga disebut dengan hari raya 7 minggu. Sebabnya sudah mereka berkumpul bersama-sama seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Tauratnya Musa. Nah saudara-saudara, pada waktu mereka berkumpul, di situ janji Tuhan digenapi turunnya Allah Roh Kudus dalam kehidupan dari murid-muridnya. Nah saudara, apa implikasinya? Pada pagi ini kita akan bersama-sama renungkan 2 poin karena waktu saudara. Yang pertama saudara, Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada kita untuk melayani Tuhan, melayani Dia saudara. Dan ini kita bisa melihat bagaimana Petrus berani sungguh-sungguh menyatakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi saudara. Nah saudara, kita perhatikan ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebar rasul itu dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Saudara-saudara, bagaimana Petrus bisa seperti itu? Bagaimana mungkin Petrus berani dengan suara nyaring berhadapan dengan 3.000 orang saudara. Sedangkan dengan seorang wanita saja dia tidak berani mengakui pada waktu saudara-saudara Yesus ditangkap. Dia menyangkal saudara. Apa yang menyebabkannya saudara? Bukankah mereka adalah orang-orang biasa, para nelayan tidak terpelajar, bukan dari status sosial yang tinggi saudara. Saudara, karena pekerjaan Roh Kudus sekali lagi. Saudara, mereka punya keberanian itu luar biasa. Saudara, kalau kita membaca sepanjang Kisah Rasul misalnya pasal yang keempat saudara. Kita bisa menyaksikan di hadapan sidang Yerusalem. Di situ Petrus dan Yohanes saudara. Berhadapan dengan imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander. Dan bahkan dikatakan semua orang yang termasuk keturunan imam besar.
Tapi di hadapan mereka bagaimana kita melihat Petrus berani berkata-kata. Pada waktu mereka dilarang untuk mengatakan atau memberitakan firman Tuhan. Di dalam ayat 19 mereka berkata, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah lebih benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara-saudara, dia atau mereka, saudara-saudara, mencari perkenanan Allah. Kenapa punya keberanian ini? Karena Roh Kudus, saudara. Nah itu sebabnya kalau sudah perhatikan pasal 4, sudah ayat 13, maka disitu dikatakan ketika sidang itu melihat keberanian Petrus Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ketika mereka tahu bahwa mereka orang biasa dan tidak terpelajar, unschooled dan ordinary men, saudara. Mereka ordinary people, unschooled. Mereka tidak terpelajar. Tapi saudara-saudara, kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudus. Saudara, pada pagi ini semua katakan, saudara pun bisa. Karena Roh Kudus. Karena ada Allah Roh Kudus. Saudara percaya ketika kita bisa melewati semua. Kita punya keberanian menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan hidup. Karena Roh Kudus, saudara. Kalau Roh Kudus diberikan, dikaruniakan memberikan keberanian kepada mereka yang tadi takut. Saya yakin saudara-saudara juga sama dengan kita. Kita akan diberikan kekuatan, keberanian itu, saudara. Yang kedua, saudara, maka Roh Kudus itu bukannya memberikan keberanian, tapi Roh Kudus juga akan memberikan kemampuan kepada orang-orang, saudara, yang sungguh-sungguh cinta Tuhan untuk melayani Dia, saudara. Kepada murid-muridnya, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan Petrus mengutip perjanjian lama 3 kali, ayat 17 sampai 21, ayat 25 sampai 28, ayat 34 sampai 35. Semua kutipan perjanjian lama. Dari mana? Petrus bukan seorang ahli Taurat. Tapi sekali lagi saudara-saudara, di situ kita lihat Roh Kudus yang mengaruniakannya. Roh Kudus yang memampukan. Bagaimana dia bisa menguraikan firman Tuhan, saudara? Sekali lagi Roh Kudus yang mengaruniakan. Memberikan kemampuan kepada Petrus, saudara. Saudara, kalau Roh Kudus memberikan keberanian, memberikan kemampuan kepada Petrus untuk melayani Tuhan, maka pada pagi ini saya ingin mengatakan Roh Kudus yang sama akan memberikan kemampuan, keberanian kepada kita, saudara-saudara, untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.